Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 580. Kami adalah keluarga besar pertama di kota Donghai. Tadinya suasana hati Hanita Kai memang buruk, bagaimanapun dia telah diusir dari rumah oleh orang tuanya dan dia bahkan tidak memiliki 1 sen pun di tubuhnya. Bisakah dia dalam suasana hati yang baik? Tapi saat melihat wajah Jones yang tersenyum, Hanita Kai tetap tersenyum. Meskipun tidak punya apa-apa, setidaknya pria itu memperlakukannya dengan sepenuh hati. Hanita Kai memandangi Thomas Kin dengan sedikit malu. Lihat, kita bertemu untuk pertama kalinya. Sebagai yang lebih tua, Bibi malah tidak punya apapun untuk diberikan, malah menjadi tontonan memalukan. Thomas Kin berkata, Bibi kedua, jangan berkata begitu, jangan khawatir, ada aku di sini, kalian tidak akan menderita. Ikutlah denganku. Setelah berbicara, Thomas Kin menelepon Hanson Long, dan dengan segera mobil Hanson Long melaju dan berhenti di depan beberapa orang itu. Masuklah ke dalam mobil. Hanita Kai melirik ke arah mobil itu dengan bingung. Meskipun dia orang miskin, dia kebetulan tahu mobil ini. Ketika dia menjadi pelayan di sebuah restoran, dia melihat mobil ini di banyak acara pernikahan. Seseorang memberitahunya bahwa itu namanya Maybach, harganya lebih dari 4 miliar. Sebenarnya siapa keponakan Jones ini? Bagaimana dia bisa mengendarai mobil sebagus ini? Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan meminta Hanson Long untuk membawa mereka kembali ke rumah keluarga Kin. Meskipun rumah keluarga Kin akan dibongkar, tapi rumah tua itu masih ada. Thomas Kin membawa mereka dan membiarkan paman kedua pulang untuk melihat-lihat, berharap paman kedua dapat mengingat sesuatu. Memasuki rumah besar keluarga Kin, ekspresi paman kedua menjadi sedikit aneh. Hanita Kai bertanya dengan cepat, Jones, apakah kamu ingat sesuatu? Paman kedua, ini rumah kita yang dulu, apakah kamu ingat? Paman kedua Kin berkeliling ke semua ruangan, wajahnya tiba-tiba berubah, dia berbaring di lantai dengan kepala di pelukannya, seluruh tubuhnya gemetar. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ekspresi wajahnya begitu ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Adegan keluarga Kin yang dikepung pada masa itu menciptakan bayangan yang tak terhapuskan di hati paman kedua Kin. Di halaman inilah keluarga mereka terbunuh saat itu. Thomas, lari, Thomas. Paman kedua Kin berbaring di lantai sambil meronta dan berteriak liar. Mata Thomas Kin juga sedikit basah, paman kedua sudah seperti ini tapi masih memikirkannya. Dengan cepat dia mengeluarkan jarum perak dan menusuknya ke belakang kepala paman kedua. Kemudian, paman kedua Kin barulah tenang lalu menutup matanya dan pingsan. Thomas Kin tidak berani tinggal lebih lama di sini lagi, dengan cepat dia menggendong paman keduanya dan masuk ke mobil lagi, kali ini langsung berkendara menuju Green Plum Manor. Dalam perjalanan, Hanita Kai sangat penasaran. Thomas, ya, sebenarnya keluarga seperti apa kalian? Hanita Kai selalu penasaran dengan masa lalu Jones, tapi Jones selalu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kali ini dia bisa bertemu dengan keluarga Jones, akhirnya dia bisa bertanya. Thomas Kin berkata, keluarga Kin kami adalah keluarga besar pertama di kota Donghai 10 tahun lalu. Thomas Kin secara perlahan mulai bercerita sejarah masa lalu. Hanita Kai dan keluarganya adalah masyarakat paling bawah, tentang piano, catur, kaligrafi, dan lukisan maupun 4 keluarga besar sama sekali belum pernah mereka dengar. Hal-hal mewah ini hanya diketahui oleh orang kaya. Orang-orang miskin seperti mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Kemudian, ketika dia mengatakan bahwa belasan keluarganya telah terbunuh, Hanita Kai berseru kaget. Tanpa diduga, ternyata Jones lolos dari kematian. Dan dia dulu adalah tokoh yang sangat besar.
Hanita Kai menunjukkan sedikit rasa rendah diri di wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkata, "Jika ini dulu, paman keduamu tidak akan pernah melihat aku. Aku tidak pantas mendapatkannya." Thomas Kin berkata dengan wajah serius, "Bibi kedua, Anda adalah istri yang kompeten. Paman kedua dapat bertemu dengan Anda, itu semua merupakan berkahnya selama beberapa masa kehidupan." Hanita Kai tersentuh dalam hatinya, dan wajahnya juga menunjukkan rasa terima kasih. Thomas Kin ini sopan dan berbakat, tapi tidak meremehkannya. Ini membuat Hanita Kai mempunyai kesan baik kepadanya. Tak lama kemudian, mereka sampai di Green Plum Manor. Hanita Kai tercengang saat dia turun dari mobil. Ini taman. Dr. Stranger, bab 581 penyakit yang sulit disembuhkan. Thomas Kin tersenyum dan berkata, "Bibi kedua, ini rumah kami, nanti kamu dan paman kedua akan tinggal di sini." Hanita Kai membelalakkan matanya, ini rumahmu. Tempat yang begitu besar, sekilas tidak dapat melihat seluruhnya, pemandangannya sangat indah dan terlihat alami. Tidak berlebihan jika dibilang pemandangan nomor 1, tempat sebagus ini, ternyata rumahnya. Persepsi Hanita Kai terhadap dunia seperti berubah. Untuk pertama kalinya dia tahu, ternyata bisa membangun rumah semewah ini. Kami memutari tempat itu dengan mobil, lalu memilihkan kamar dengan pemandangan bagus untuk paman kedua, dan menyuruh mereka tinggal di sana. Lalu memanggil pengasuh dan pengurus rumah tangga, untuk melayani mereka. Bibi kedua, jika butuh apapun, bilang saja pada mereka, tidak perlu sungkan. Hanita Kai mengangguk seperti orang bodoh, wajahnya bingung, bukankah keluarga Qin sudah binasa, kenapa tuan muda Qin ini begitu hebat? Thomas Qin mulai mengambil beberapa buku kuno dan membacanya. Penyakit paman kedua ini sangat serius dan sulit disembuhkan. Karena penyakitnya sudah terlalu lama, sudah 10 tahun yang lalu, dan masih kondisinya masih parah, sekarang menyebabkan seluruh tubuh paman kedua terkena penyakit ini, pengobatannya pun tidak merepotkan. Setelah lewat beberapa jam, paman kedua Qin akhirnya bangun. Dia hampir melupakan hal-hal yang terjadi sebelumnya, lalu Thomas Qin memberinya obat. "Paman kedua, minum obat dulu, lalu lewat beberapa hari jika sudah baikan, aku akan memberimu akupuntur." Penyakit ini masih tidak kritis, jadi Thomas Qin bisa bersiap untuk mengobatinya secara perlahan-lahan, berharap bisa mengobati paman kedua. Paman kedua Qin, suasana hatinya stabil, Thomas Qin memanggil beberapa orang untuk memotong rambut paman kedua, menangani memar di tubuhnya, kemudian mengganti pakaian, segera seperti berubah menjadi seseorang. Meski pinggangnya tidak terlalu tegak, namun sikap dan temperamennya sedikit membaik. Hanita Kai terkejut, sepertinya apa yang dikatakan Thomas Qin, 10 tahun kemudian, paman Qin pasti sosok yang kuat. Kondisi paman kedua tidak segampang itu, bahkan Thomas Qin pun merasa keadaannya sedikit rumit. Dia memanggil beberapa dokter yang sudah berumur, mereka semua adalah ahli terkenal dari seluruh kota Donghai yang dikumpulkan di Provincial Library. Thomas Qin membutuhkan beberapa buku, bagaimanapun, otaknya itu bukanlah sebuah mesin, penyakit ini jarang ditemukan dan harus membaca buku-buku untuk memastikannya. Selain buku pengobatan Tiongkok tabib di Provincial Library, para ahli di kota juga sudah mengeluarkan koleksi buku-bukunya, banyak kumpulan buku kuno yang hanya tercetak 1 buah, sekarang ahli-ahli itu mengeluarkannya kepada Dr. Qin karena statusnya. Thomas Qin dan yang lainnya memulai penelitian mereka di perpustakaan, semua orang melihat bahwa Dr. Qin begitu bersemangat, mereka menjadi sangat ingin tahu tentang pasien ini. Secara singkat, Thomas Qin menjelaskan keadaan paman kedua Qin, termasuk kondisi nadi, dan banyak ahli terdiam saat mendengarnya. Penyakit kronis ini sudah berlangsung selama 10 tahun, khawatir akan sangat susah disembuhkan, dan juga amnesia selektif ini dianggap sebagai setengah dari masalah psikologis,
Pasien sendiri terluka karena beberapa ingatan yang menyakitkan. Jika dia mengingatnya lagi, mungkin dia akan terluka 2 kali. Thomas Kin juga mengerti, jadi tidak panik, harus perlahan-lahan memikirkan solusinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.